Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tema ketiga tentang makanan sehat, subtema 1, pembelajaran ke-5. Muatan yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah muatan IPA tentang organ pencernaan manusia dan muatan bahasa Indonesia tentang analisis iklan. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah. Tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Ya, pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Ya, di sini ada gambar manusia disertai organ-organ pencernaan. Yuk, kita ingat-ingat lagi organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama, ya, di sini ya, yang pertama ada mulut. Ya. Kemudian di sebelah sini masih ingat kerongkongan. Jangan sampai salah. Di sini organ pencernaan yaitu kerongkongan. Kalau dulu kita belajar di tema kedua, organ pernapasan ada tenggorokan. Jadi untuk pernapasan, organ pernapasan tenggorokan, organ pencernaan kerongkongan. Kemudian di sini yang ketiga yaitu lambung. Kemudian masuk ke bagian yang selanjutnya. Di bagian sini ada usus halus. Dan di bagian sini ada usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Ya, yuk dihafalkan lagi dari bagian atas. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita akan belajar tentang masing-masing setiap organ pencernaan manusia. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang, perhatikan penjelasan dari fungsi organ-organ pencernaan di bawah ini. Yang pertama adalah mulut. Mulut memiliki fungsi untuk mengunyah makanan yang masih terlalu besar sehingga akan sulit untuk dicerna oleh tubuh. Mulut berfungsi untuk merubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil.
mulut memecahkan makanan dibantu oleh gigi dan juga cairan enzim berupa air liur. Ya. Di dalam mulut, makanan itu dicerna menjadi dua jenis pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan juga pencernaan kimia yang dibantu oleh enzim. Ya. Selanjutnya, setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit dalam lambung. Yang ketiga adalah lambung. Fungsi lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Yang kedua, dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Dan yang ketiga, permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya hanya menghasilkan dua enzim, yaitu renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna untuk memecah lemak dalam susu. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Dan yang terakhir adalah ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Pencernaan makanan terjadi di duodenum dan jejunum, sedangkan ileum berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan. Setelah dari usus halus, kemudian kita akan belajar tentang usus besar. Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli atau kita lebih kenal dengan bakteri E. coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Oke. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Ya, begitu anak-anak. Kemudian, amatilah iklan di samping. Di situ ada iklan tentang perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Iklan tersebut menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Sekarang, silahkan amati iklan tersebut berdasarkan kata kunci, gambar iklan, dan target iklannya, atau iklan itu ditujukan kepada siapa.
Yuk, kita baca bareng-bareng iklannya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Di situ ada gambar, ada seorang dokter yang sedang memeriksa, kemudian ada anak yang sedang berolahraga hari pagi, kemudian ada yang sedang mandi, membersihkan rumah pastinya ya, ini dua ini. Yang ini mengepel lantai, dan yang ini adalah menguras bak mandi, dan yang terakhir ini adalah Lani yang sedang makan. Terus di situ ada tulisan, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, sekarang kita akan menganalisis iklan tersebut. Yang pertama dari kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu hidup bersih dan sehat. Ya, gambar iklan sudah jelas ya di sini ya, ada gambar iklan di situ sudah Pak Angga jelaskan. Kemudian target iklannya yaitu masyarakat umum, terutama yang membaca iklan. Setelah menganalisis, kemudian kita akan membahas iklan tersebut. Menurut kalian, iklan tersebut bagaimana? Ya, iklan tersebut cukup menarik dan tepat sasaran. Yang kedua, apakah iklan tersebut efektif? Iklan tersebut cukup efektif untuk mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih. Dan yang ketiga, untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan maka untuk membuat iklan yang lebih baik, kalian harus menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami seperti pada iklan di samping. Apakah fungsi dari iklan tersebut? Iklan tersebut berfungsi sebagai himbauan agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Ayo renungkan. Menurutmu, apakah organ-organ pencernaan manusia bisa bekerja sendiri? Jawabnya, tidak. Organ-organ pencernaan manusia tidak bisa bekerja sendiri. Apakah organ yang satu membutuhkan organ yang lainnya? Ya, pasti mereka akan saling membutuhkan satu sama lain. Apa hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan? Jika tidak ada organ pencernaan, maka tidak akan terjadi sistem pencernaan, karena sistem pencernaan membutuhkan proses yang dilakukan oleh organ pencernaan. Seperti kita ketahui bahwa sistem pencernaan adalah bagian umum atau suatu kesatuan dari organ-organ pencernaan manusia. Maka, secara tidak langsung, sistem pencernaan itu akan bekerja ketika setiap organ dalam organ pencernaan itu bekerja dengan baik, tidak satu per satu. Kemudian, tugas untuk hari ini yaitu silahkan catat informasi penting tentang organ pencernaan manusia pada pembelajaran hari ini. Ya, diingat, dicatat organ pencernaan manusia pada pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ya, fungsinya dicatat, bagian-bagiannya dicatat, informasi-informasi pentingnya jangan lupa dituliskan di buku tulis. Oke? Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.